Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tugas keempat tentang Image Color Feature Extraction. Pertama, ini saya mendapatkan PPT di internet, sumbernya dari ini. Kemudian kita akan menjelaskan tentang image color feature. Di sini ada 3 ciri dalam citra, yaitu warna, bentuk, dan tekstur. Warna bisa membedakan objek-objek pada citranya. Seperti ini. Nah, ini masing-masing warna terdapat perbedaan masing-masing objeknya antara pepohonan yang grayscale maupun yang berwarna-warni ini ataupun lampion ini. Warna pada objek mempunyai impresi tergantung budaya masyarakat. Contohnya lampu ini terdapat budaya sendiri yang mana melambangkan warna yang agak keorenan, yang berarti itu penghangat seperti lampu ini. Kemudian warna sebagai pembeda. Beberapa objek bisa dibedakan berdasarkan warnanya, seperti bunga dan buah. Contohnya seperti di atas. Bunga sendiri bermacam-macam warnanya. Contohnya kayak bunga anggrek ini berwarna ungu, bunga mawar ini berwarna merah, sedangkan melati ini putih. Kemudian yang kedua, warna-warna pada citra pemandangan landscape juga mempunyai ciri spesifik. Seperti di atas, semua bunga ini memiliki ciri warna yang menentukan dari simbol nama bunga tersebut. Ciri warna pada citra. Ciri warna pada citra ditunjukkan dengan distribusi warna dan warna dominan pada citra. Distribusi warna menyatakan frekuensi kemunculan warna atau histogram warna. Kemudian warna dominan bisa dihasilkan dengan cara segmentasi atau clustering. Di sini kita bisa memberi kesimpulan sebuah objek ini bisa ditentukan dengan warna dominannya. Seperti bunga ini. Bunga ini warna dominannya orange. Maka kita bisa lihat masing-masing nilai dari histogram yang telah diekstraksi seperti ini. Coklat tua berjumlah 1, orange berjumlah 5, coklat muda berwarna 7, hijau muda berjumlah 16, hijau biasa berwarna 18, hijau yang ini berjumlah 24, sedangkan yang ini berjumlah 15. Dari sini kita bisa lihat masing-masing dalam satu frame foto ini bisa terdapat berbagai macam warna yang berjumlah banyak dari piksel-piksel ini. Kemudian beberapa aplikasi menggunakan fitur warna seperti pengenalan buah, pengenalan bunga, segmentasi foto pemandangan, CBIR (Content Based Image Retrieval), mendeteksi lokasi bola berdasarkan warna,
mendeteksi kematangan bunga. Biasanya ini yang sering kita jumpai, pengenalan buah, bunga, terus kematangan buah atau pemandangan. Ini biasanya yang sering kita jumpai pada tugas-tugas yang lalu-lalu. Kemudian image Google Search. Google mengenalkan sebuah konsep pencarian berdasarkan kemiripan gambar. Proses pencarian gambar ini disebut QBIC, Query Based Image Content. Salah satu fitur dominan yang digunakan adalah warna. Seperti contoh gambar ini, mawar yang dimana identik dengan warna merah. Maka ketika kita akan men-search mawar, maka di sini akan menampilkan sejumlah contoh gambar yang berwarna merah dari query base yang telah ada pada Google tersebut yang telah dimasukkan, maka akan ditampilkan di sini semua. Kemudian Google Search mampu mencari gambar sesuai konten. Tidak hanya mampu menghasilkan gambar, namun juga informasi yang berkaitan dengan gambar. Contoh di sini ada pencarian yang ditulis dengan colorful butterfly on a flower. Berarti nanti yang akan ditampilkan pada pencarian tersebut adalah kupu-kupu cantik yang kupu-kupu yang berwarna yang terdapat pada bunga, yang menempel pada bunga maksudnya. Seperti ini. Di sini kita bisa lihat contohnya, di mana ini kupu-kupu yang sedang menempel pada bunga. Yang mana tadi Google Search mampu mencari gambar sesuai konten. Berarti konten ini colorful butterfly on flower ini sebuah kontennya. Maka nanti setelah di search akan menampilkan gambarnya. Kemudian aplikasi deteksi mendetek kematangan buah tomat. Di sini tadi seperti yang di atas, aplikasi dapat mendeteksi berbagai macam kematangan pada suatu buah tomat. Aplikasi ini menggunakan warna dominan sebagai fitur dari foto tomat yang diletakkan di depan kamera. Kematangan buah tomat saat dipetik menentukan lama tidaknya waktu simpan buah tomat. Kematangan buah tomat dibagi menjadi 3, mentah, campur, dan matang. Seperti gambar di atas, ini terdapat 3 warna yang sangat dominan, hijau, oranye, dan merah. Hijau ini melambangkan buah tomat yang belum matang, orange melambangkan buah tomat yang campur, maksudnya belum terlalu matang. Yang merah ini menandakan buah tomat yang telah matang sepenuhnya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan ketika kita membuat aplikasi pembeda, kita bisa menggunakan warna dominan sebagai pembedanya, seperti gambar di atas ini. Kemudian kotak RGB sendiri menunjukkan bagaimana warna dihasilkan komponen R, G, and B.
R sendiri melambangkan red, G sendiri melambangkan hijau green, dan blue biru. Sebuah warna dinyatakan sebagai W, yaitu RGB. Nilai RGB mempunyai range dari 0 sampai 255. RGB, kotak RGB ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah warna pada sebuah citra dan model yang sudah dijelaskan. Seperti contoh ini, RGB melambangkan 3 warna dominan yang dicampur sedemikian rupa. R merah, G hijau, dan blue biru. Ketika masing-masing dicampur, blue dan red bisa menjadi ungu, hijau dan merah bisa jadi kuning, dan hijau sama biru bisa menjadi seperti ini. Maka ini contoh penggabungan warna dari red, green, blue. Kemudian kegunaan utama model RGB ini adalah untuk menampilkan citra atau gambar dalam perangkat elektronik seperti televisi dan komputer, walaupun juga telah digunakan dalam fotografi biasa. Sebelum era elektronik, warna RGB telah memiliki landasan yang kuat berdasarkan pemahaman manusia terhadap teori trikromatik. RGB merupakan model yang tergantung sangat kepada peranti. Peranti yang berbeda akan mengenali atau menghasilkan nilai RGB yang berbeda karena elemen warna seperti fosfor atau berwarna bervariasi dari satu pabrik ke pabrik lain, bahkan pada satu peranti setelah waktu yang lama. Kelebihan warna model ini adalah gambar mudah disalin atau dipindah ke alat lain tanpa harus dikonvert ke mode warna lain, karena cukup banyak peralatan yang memakai mode warna ini. Kelemahannya sendiri adalah tidak bisa dicetak sempurna dengan pencetak printer karena printer menggunakan mode CMYK sehingga harus diubah terlebih dahulu. Kemudian kita sampai ke histogram warna. Ini terdapat histogram warna, kemudian warna W dinyatakan sebagai kombinasi elemen dasar. Di sini kita bisa menampilkan histogram warna RGB dan HSV. Untuk CMYK tidak dulu. Histogram RGB terdapat 3 item di sini: histogram RGB, indeksnya, dan referensinya. Setiap pixel mempunyai nilai RGB yang masing-masing bernilai 0 sampai 255. Berarti di sini masing-masing warna ini merah, hijau, biru bisa mempunyai nilai pixel dari 0 sampai 255. Dibuat histogram pada masing-masing layar RGB. Kemudian histogram tersebut dijadikan satu. Maka seperti gambar di atas ini, 3 warna dominan ini dijadikan satu, yang mana setiap gerakan ini maka akan nilai pikselnya semakin berubah. 3 kombinasi warna ini seperti ini, bisa ke kuning, ke ungu, ke biru muda, dan lain-lainnya.
histogram RGB sendiri menggabungkan R, G, dan B melakukan normalisasi. Contoh di sini. Dalam gambar bunga di samping yang berwarna pink ini, untuk histogram kita mencari R-nya warna red, maka akan menghasilkan grafik sedemikian rupa. Untuk green ada fluktuatif dari histogramnya, sedangkan biru yang dimana histogram sendiri landai ke bawah, cenderung landai karena warna red sendiri cukup banyak dalam foto tersebut, terutama green yang di sampingnya yang sangat dominan, maka ada fluktuatif dalam histogramnya. Sedangkan biru yang mana sangat sedikit muncul dalam gambar tersebut, maka histogramnya cenderung landai seperti ini. Jika digabungkan maka akan seperti ini histogramnya. Histogram RGB semacam ini memang bisa menunjukkan perbedaan warna, tetapi hasilnya tidak signifikan. Seperti di atas ini. Di sini terdapat gambar gedung, bis yang di jalan, dan warna bunga, di mana faktornya yang ditampilkan frekuensi dan indeks scalarnya. Di sini untuk gambar gedung cukup tinggi frekuensinya karena di sini ada 3 warna, coklat, biru, dan hijau, yang mana jumlah campuran warna ini seperti di samping histogramnya. Kemudian untuk bis seperti ini, dan juga bunga yang cukup sedikit frekuensinya. Serta gambar pemandangan ini dimana cukup banyak gambar, cukup banyak piksel warna yang disajikan, maka grafiknya cukup tinggi hingga menyentuh angka 1 seperti ini, yang mana piksel yang ditampilkan ini banyak sekali, biru, hijau, putih, dan lain-lain. Histogram index, setiap piksel mempunyai nilai RGB dan masing-masing bernilai 0-255. Bila setiap warna dinyatakan RGB, maka ada 256 pangkat 3 indeks warna. Jumlahnya menjadi terlalu besar. Setiap nilai RGB dikuantisasi menjadi K, 4, 8, 16, D, dan lain-lain, sehingga warnanya menjadi tidak terlalu banyak. Seperti contoh ini, jumlah indeks warna harus mampu menunjukkan perbedaan warnanya. Di sini color index terdapat 10, 20,
lipatan 10 seperti ini. Masing-masing lipatan ini terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada gambar ini. Untuk 10 awal cukup tinggi, 20 hingga 50 cukup rendah, sedangkan warna yang terakhir 50 ke 60 cukup tinggi lagi. Maka coral index ini bervariasi seperti ini. Contohnya lagi seperti ini, terdapat perbedaan dari masing-masing indeks colornya. Kemudian histogram referensi menggunakan warna referensi, misalkan warna dari poin per 36 warna. Setiap pixel dengan warna RGB akan dicari referensi yang jaraknya paling dekat, paling mirip. Histogram dihitung berdasarkan warna referensi, kemiripan warna menggunakan jarak kuadrat. Seperti ini. Ini warna kuning hingga ke coklat ini terdapat kemiripan masing-masing yang dekat, seperti kuning muda ke kuning biasa, hijau muda ke hijau biasa, hingga ke oranye tua, coklat. Ini warna dari muda ke hingga lebih banyak pixelnya, semakin banyak seperti ini. Kemudian histogram menunjukkan pixel yang muncul pada setiap warna. Referensi contoh ini menggunakan referensi 12 warna. Seperti ini. Ini terdapat 12 warna color index, di mana color index yang tertinggi 2 dan 8 yang menunjukkan warna tertinggi yang dimiliki oleh gambar di samping. Kemudian kita menuju HSV. HSV sendiri menurut buku yang di sini mewakili hue saturation value, adalah salah satu beberapa sistem yang dipakai manusia untuk memilih warna, cat atau tinta. Sistem warna ini dipandang lebih dekat daripada sistem RGB dengan sistem penglihatan manusia. Di sini bisa dilihat hue sendiri menyatakan warna sebenarnya seperti merah, violet, kuning, dan digunakan menentukan kemerahan redness, kehijauan greenness, dan sebagainya. Saturation kadang disebut chroma, adalah kemurnian atau kekuatan warna. Value kecerahan dari warna, nilai berkisar antara 0 hingga 100%. Apabila nilainya 0, maka akan menjadi hitam. Semakin besar nilai, maka terlihat cerah variasi baru dari warna tersebut. Seperti contoh gambar di atas, untuk nilai pixel yang semakin sedikit seperti 0, di sini kita bisa lihat warna dasarnya itu hitam. Semakin cerah, maksudnya pixelnya semakin banyak hingga mencapai nilai 100%, seperti di sini 1, maka warnanya akan yang ditampilkan semakin cerah hingga
putih ini, dari hitam, dari hanya satu warna semakin tinggi ini semakin banyak warna yang ditampilkan hingga seperti ini. Ruang warna HSV diformulasikan dengan melihat silinder warna RGB di sepanjang sumbu keabuannya, sumbu yang menghubungkan antara vertex hitam dan vertex putih ini. Kemudian histogram HSV kita bisa membedakan dengan U indeksnya dengan HSV index. Histogram U index menggunakan indeks dari nilai U. Seperti tadi, U menyatakan warna seperti merah, violet, kuning. Nilai U berada dalam range 0 hingga 360. Untuk menghasilkan histogram U index, maka terdapat 3 poin: baca gambarnya, image, konversi nilai RGB menjadi U. Maka gambar warna RGB seperti ini dikonversi dulu menjadi gambar hiu, warna hiu maksudnya. Kemudian hitung histogramnya. Contoh gambar hiu index sendiri seperti ini. Untuk gambar pertama, nilai awalnya sangat tinggi, kemudian melandai, kemudian semakin sedikit hingga seperti ini. Karena warna yang ditampilkan sendiri hanya sedikit color indeksnya, maka histogramnya seperti ini. Berbeda dengan gambar yang kedua, terdapat bervariasi warna yang ditampilkan dari kuning, putih hingga hijau, maka jumlah color index yang akan muncul cukup banyak, dan yang tinggi ini mewakili warna dominan yang sering muncul pada gambar tersebut. Kemudian gambar sini U index dengan jumlah indeks 360. Di sini ada perbedaan antara kematangan buah tomat yang berjumlah 1, tomat matang berjumlah 2, tomat campuran berjumlah 2, tomat setengah matang dan belum matang berjumlah 2. Di sini terdapat perbedaan yang mana yang pertama ini warnanya cukup rapat karena satu gambar ini dan juga backgroundnya sendiri hijau. Maka di sini frekuensi warnanya dengan color indeksnya cukup rapat dan cukup tinggi. Berbeda dengan gambar kedua yang mana gambar objek dan backgroundnya sendiri berbeda. Di sini mungkin gambar objeknya, karena gambar objeknya cuma merah bundar ini, sedangkan backgroundnya hijau yang cukup besar, maka kita bisa melihat ini yang cukup besar dan banyak. Kemudian berbeda juga dengan yang ketiga. Di sini terdapat 2 gambar buah tomat dan backgroundnya yang cukup dominan. Maka di sini ada buah tomat yang cukup besar dan berjumlah 2 dengan backgroundnya sendiri. Kemudian buah tomat campuran ini dan background ini
kita bisa lihat di sini ada buah tomat hijau, maka seperti ini, dan buah tomat agak matang campuran merah, oranye dengan agak kehijauan ini, maka seperti ini. Dan ini backgroundnya seperti lihat di atas, stagnan seperti ini. Contoh histogram U index dengan jumlah indeks 100. Sama seperti di atas, ini kita jumlahnya 360, maka di sini dirapatkan menjadi color indeksnya menjadi 100. Tidak ada terlalu banyak perbedaan, tapi di sini kita cukup jelas melihat perbedaan antara yang sini yang cukup banyak warna color index yang ditampilkan dengan yang ini. Ini contohnya 0 dari 20, kelipatan ke 40, 60 hingga 100. Sedangkan yang sini dari 0 ke 50, kelipatan 50 hingga 350 hingga 360. Yang mana warna yang bisa ditampilkan kecil-kecil hingga rapat seperti ini. Sedangkan ini bisa lihat balok histogramnya sendiri cukup lebar sendiri seperti ini. Jadi terlihat perbedaannya. Kemudian dengan jumlah indeks 40. Nah, di sini sangat mencolok sendiri. Yang mana color indeksnya sini banyak, cukup banyak hingga dibatasi hingga 40. Yang mana perbedaan warna sendiri bisa terlihat. Masing-masing balok ini mewakili warna sendiri yang dapat kita lihat, tetapi tidak kita bisa tahu nilainya jika kita menggunakan indeks 360. Kalau indeks 40 kita bisa lihat karena warna indeksnya cukup sedikit yang bisa ditampilkan, jadi warnanya bisa kita ketahui. Kemudian histogram HSV index menggunakan indeks dari nilai U, saturation, dan value. Nilai U berada dalam range 0 sampai 360, saturasi berada dalam range 0 hingga 1, jumlah value berada dalam range 0 hingga 255. Seperti pixel RGB tadi, value-nya 0 hingga 255. Untuk menghasilkan histogram U index, pertama baca gambarnya, konversi dari RGB ke HSV, ubah HSV menjadi 0 hingga 100, ditentukan range-nya sama, hitung histogramnya. Seperti contoh ini, terdapat perbedaan antara gambar ke-1 hingga ke-4 tidak terlalu signifikan. Perbedaannya sama yang indeks awal tadi. Di sini warna yang ini yang di indeks awal, kemudian ini warna barunya. Mungkin karena indeks colornya cukup banyak, maka tampilannya seperti ini. Ini indeks 40 yang semakin bisa dibaca warnanya. Ini juga contoh masing-masing gambar menggunakan U index dengan indeks 40. Terima kasih. Sekian.
Sekian tugas dari saya, Muhammad Rijal Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.